Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi ali amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, dalam syariat Islam setiap muslim yang hendak sholat maka disyaratkan untuk suci dari hadas. Hadas dalam syariat Islam ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Untuk hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sedikit tentang hal-hal yang sering dilupakan dalam bab wudu. Dalam kaidah disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan perkara wajib tidak sempurna kalau tanpa dia, maka sesuatu tadi hukumnya juga ikut menjadi wajib. Artinya, jika kewajiban seseorang itu adalah untuk sholat, maka sholat itu tidak sah tanpa wudhu, maka dia otomatis berkewajiban untuk berwudhu. Kembali ke dalam bab masalah wudhu, ada beberapa catatan yang harus kita pahami dengan betul-betul. Yang pertama, masalah pembasuhan wajah dalam wudhu. Dalam membasuh wajah ketika kita berwudhu, itu ulama menjelaskan batasan daripada area di wajah yang harus terbasuh adalah di antara ujung kening sampai ke ujung dagu dan di antara telinga sampai ke telinga satunya. Artinya apa? Semua area di wajah ini harus betul-betul teraliri oleh air wudhu. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kecuali jika dia seorang laki-laki yang memiliki jenggot panjang atau cambang yang panjang. Tapi kalau tidak, selain dua itu, maka semua harus dialiri oleh air, termasuk area kumis. Itu juga kulitnya harus teraliri oleh air wudhu. Selain itu, tadi saya sudah singgung bahwa batasannya adalah ujung dari dahi sampai ke ujung dagu. Tapi kaidah yang setelah saya singgung tadi di permulaan, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, maka kita harus melebihkan pembasuhan, bukan hanya sampai sini tapi ke bawahnya sedikit. Di telinga juga jangan sampai pas di telinga, tapi harus juga dilebihkan sedikit, dan begitu seterusnya. Selanjutnya masalah tangan juga sama. Pembasuhan tangan dalam bab wudu itu mulai ujung jari sampai ke siku, maka semuanya harus teraliri oleh air wudu, dan tidak cukup hanya pas sampai siku, tapi harus dikasih kelebihan sedikit yang sekiranya bisa meyakinkan kita bahwa semua siku itu terbasuh oleh air wudu. Dan yang ketiga, masalah kaki sama. Pembasuhan wudu dalam kaki itu adalah sampai ke mata kaki. Jadi semua harus terbasuh air wudu hingga mata kakinya pun harus kena, dan harus dikasih lebih sedikit di atasnya agar kita yakin bahwa betul-betul semua yang harus dibasuh telah betul-betul terbasuh. Yang terakhir untuk masalah wudu, di mazhab Syafi'i itu selain membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, juga ada kewajiban mengusap kepala. Disebutkan
dalam potongan ayat wamsahu biru'usikum. Jadi yang harus diusap adalah kulit kepala. Cuma karena mayoritas manusia itu memiliki rambut, maka ulama memperbolehkan mengusap rambut. Tapi sekali lagi dengan catatan harus rambut yang masih berada di area kepala. Bagaimana maksudnya? Sebagai penjelasan, mohon maaf saya buka penutup kepala saya. Maka tadi ini kulit kepala harus terusap dalam wudhu. Tapi kalau ada rambutnya boleh mengusap rambut. Cuma jangan sampai rambut yang di luar area kepala. Artinya apa? Sesuai dengan jalurnya. Mulai dari tengah ini sampai ke depan itu berarti jalur rambut itu ke depan. Artinya ketika ada orang yang berambut panjang, perempuan misalnya, maka itu rambutnya kalau ditarik sesuai jalurnya, kok dia berada di dahi, apalagi di wajah, maka ketika dia mengusap itu hukumnya tidak sah. Bagian ini ke belakang sama, ketika dia mengusap di bagian rambut ke belakang ini, tapi yang memanjang ke bawah bukan di area kepala, maka dia dihukumi tidak sah. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mengusap kulit kepala, sebisa mungkin kita mengusap dengan memasukkan jari yang telah basah langsung ke bagian dalam agar sesuai dengan syarat dan aturan wudhu yang telah dijelaskan oleh syariat. Sebab jika kita tidak sesuai dengan aturan syariat, maka secara fikih dihukumi sholat kita tidak sah karena imbas dari wudhu yang tidak sah yang disebabkan oleh pembasuhan atau pengusapan dalam praktek wudhu yang tidak sesuai. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.